Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Dio Ramadan dengan NPM 2121010019. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Untuk menyingkat waktu, lanjut langsung ke materinya. Saya akan membacakan kelompok 1. Dalam hukum perdata internasional terdapat beberapa istilah dalam bahasa asing dan yang ditemukan oleh beberapa sarjana, yaitu istilah hukum perselisihan dan hukum antar tata hukum. Sudoargo Guatama memberikan pendapat tentang pengertian hukum perdata internasional, yaitu keseluruhan peraturan dan kekhususan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa antar warga-warga negara pada suatu waktu tertentu memperhatikan titik pertalian dan stelsel dengan kaidah hukum dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan. Lanjut kelompok 2. Titik taut atau titik pertalian berarti hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian, titik taut yang antara lain titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer digunakan untuk mengidentifikasi atau ada tidak unsur asing dalam suatu peristiwa yang menyebabkan peristiwa tersebut masuk dalam perkara HPI. Sedangkan titik pertalian sekunder ditunjukkan untuk membantu menentukan hukum mana yang harus diberlakukan terhadap personal HPI yang sedang dihadapi. Lanjut kelompok 3. Suatu personal dapat dimaknai sebagai keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan sistem hukum yang berlaku. Adapun ruang lingkup status personal secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu ruang lingkup menurut konsepsi yang luas, ruang lingkup menurut konsepsi yang agak sempit, dan ruang lingkup menurut konsepsi yang lebih sempit. Lanjut ke kelompok 4. Kualifikasi adalah suatu proses dalam hukum internasional yang mengklasifikasikan fakta atau peristiwa ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional HPI, hal ini penting karena menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan. Kualifikasi meliputi 2 tahap, yaitu kualifikasi fakta yang mengklasifikasikan fakta ke dalam permasalahan hukum menurut aturan sistem hukum yang berlaku, dan kualifikasi ketentuan hukum yang mengkelompokkan aturan hukum ke dalam bidang tertentu. Lanjut kelompok 5. Menurut pasal 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia, apabila hukum internasional secara berlaku dan hukum tersebut mengacu pada hukum Indonesia yang berlaku padanya, maka berlakulah hukum internasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini dianjurkan untuk menerima renvoi. Dengan diterimanya renvoi, maka penggunaan hukum internasional Indonesia akan lebih luas sehingga memberikan jaminan yang lebih besar atas penerapan hukum yang benar dalam permasalahan hukum yang dihadapi hakim Indonesia. Lanjut kelompok 6. Ketertiban umum public order merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan suatu masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum, dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum. Lanjut kelompok 7. Penyelundupan hukum adalah praktik memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan semangat hukum tanpa secara eksplisit melanggar aturan, meskipun sering dianggap tidak etis. Tindakan ini dapat merusak integritas serta keadilan sistem hukum. Kelompok 8. Persoalan pendahuluan adalah suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hakim dapat memberikan putusan akhir atas perkara utama. Dalam hukum perdata internasional, persoalan pendahuluan muncul ketika putusan atas persoalan hukum utama bergantung pada keabsahan suatu hubungan atau persoalan hukum lainnya. Lanjut ke kelompok 9. Dalam hukum perdata internasional, pilihan hukum merujuk pada prinsip dan mekanisme yang memungkinkan para pihak dalam suatu hubungan hukum internasional untuk memilih hukum mana yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Doktrin ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa melibatkan elemen lintas batas negara.
Lanjut kelompok 10. Berdasarkan pembahas bagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pembaruan hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia, khususnya buku 3 tentang perkataan, merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Prinsip dalam UIN-DROIT diratifikasi di Indonesia bertujuan untuk harmonisasi dan unifikasi kontrak internasional, dan prinsip ini harus diterapkan dalam sistem kontrak internasional. Lanjut ke kelompok 11. Hukum perdata internasional merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum lintas batas negara, terutama dalam konteks kapitalitan, keluarga, perkawinan dan perceraian, dan pewarisan. Dalam menyelesaikan masalah-masalah ini terdapat beberapa asas umum dalam HPI menjadi pedoman, seperti asas lex fori dan lex resite. Baik, sekian dari materi saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.